Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan suci yang mulia ini. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bulan Ramadan di samping dia dikenal dengan bulan Syahrul Ijabah, bulan diijabahnya doa, Syahrul Ibadah, bulan ibadah, Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan, dan bulan Ramadan juga disebut dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Karena pada bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk menggali wawasan keilmuan kita, menambah khazanah ilmu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan di samping disebut dengan bulan ijabah, Syahrul Ijabah, bulan diijabahnya doa, Syahrul Ibadah, bulan ibadah, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, dan bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Kenapa bulan Ramadan dikatakan dengan Syahrul Tarbiyah, bulan tarbiyah? Karena pada bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk menggali dan menimba wawasan keilmuan kita, sehingga dengan ilmu yang cukup dan ilmu yang memadai dapat meningkatkan kualitas kita dalam beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 4 hal yang bisa dilatih pada bulan Ramadan ini. Karena tadi saya sampaikan bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ada 4 hal yang dilatih kaum muslimin pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah bulan Ramadan dapat mencerdaskan intelektual kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Ramadan kita lihat dan kita saksikan bersama begitu banyak majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh pengurus mushola, pengurus masjid dan lain sebagainya. Hal ini merupakan jalan bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang memadai pada diri kita. Sehingga dengan ilmu yang memadai, insya Allah ibadah kita akan semakin berkualitas. Dan Allah akan menjanjikan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT akan ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan momentum Syahrul Siyam ini, bulan puasa ini, bulan tarbiyah ini, bulan pendidikan ini, dengan rajin-rajin dan semangat, dengan mujahadah yang tinggi untuk memperoleh pengetahuan. Begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak memanfaatkan momen ini untuk menambah wawasan keilmuannya, terutama dalam hal ilmu agama. Sangat disayangkan sekali betapa banyak orang-orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktu dengan seharian berada di depan televisi, menyaksikan siaran-siaran yang tidak bermanfaat. Sementara kalau kita lihat kaum muslimin, begitu banyak channel, begitu banyak siaran-siaran televisi yang mengandung kajian-kajian dakwahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, bahwa orang-orang yang rajin mendatangi kajian ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, Allah akan memberikan kemudahan bagi dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan suatu ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang yang gigih menuntut ilmu, terutama ilmu agama, maka Allah akan berjanji melalui lisan Rasulullah SAW akan dimudahkan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu tempat yang sangat kita rindukan, suatu tempat yang sangat kita dambakan. Kaum muslimin, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan tarbiyah yang kedua yang bisa dilatih adalah melatih kecerdasan emosional kita. Pada bulan Ramadan ini, mari kita jadikan momentum untuk bisa menata hati kita, seperti kita bisa menahan amarah kita. Pada bulan Ramadan ini, mari kita jauhi sikap-sikap yang dapat merusak daripada pahala Ramadan itu sendiri. Apakah dengan memfitnah orang, mengadu domba, berbohong dan lain sebagainya. Pada bulan Ramadan ini, kita jadikan bulan untuk bisa merefleksi diri kita, menata hati kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang tabah dalam menerima segala sesuatu cobaan dan ujian. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah orang yang bisa menahan amarah merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Adapun orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, wal kadhibina al-ghayz, dan orang-orang yang bisa menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bulan Ramadan, bulan tarbiyah ini dapat melatih kecerdasan emosional kita, melatih diri kita agar bisa mengendalikan amarah yang ada di dalam hati kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan, bulan tarbiyah dapat melatih kecerdasan sosial kita kaum muslimin. Pada bulan Ramadan inilah saatnya momentum bagi kita untuk bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang nasibnya mungkin kurang beruntung dengan kita. Kaum muslimin, kalau mungkin kita dalam sehari bisa makan sampai 3-4 kali, sementara apakah kita tidak memperhatikan bagaimana nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berada di bawah kolong jembatan sana, saudara-saudara kita yang nasibnya tidak seberuntung dengan kita kaum muslimin. Oleh sebab itu kaum muslimin dirahmati Allah SWT, pada bulan Ramadan, bulan tarbiyah ini, syahrul tarbiyah ini, mari kita refleksi hati kita untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada sesama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din," kata Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak memperdulikan nasib anak-anak yatim, yang tidak memperdulikan bagaimana pendidikan anak-anak yatim. Bukankah mereka merupakan tanggung jawab kita bersama kaum muslimin? Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannah hakaza." Kata Rasulullah, aku dan orang-orang yang selalu memperhatikan, melindungi dan menjaga anak yatim di surga nanti hakaza, seperti ini kata Rasulullah. Dekatnya dengan Rasulullah, wasaru bisababah wal wusta. Rasulullah mengisyaratkan kedua jarinya antara telunjuk dengan jari tengah. Demikian dekatnya orang-orang yang selalu memperhatikan nasibnya anak-anak yatim. Kemudian Allah SWT berfirman, "Wala yahuddu ala tu'amil miskin."
Orang-orang yang mendustakan agamanya, agama Islam itu adalah orang-orang yang tidak mendorong, mengajak untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini kita memperhatikan tetangga kiri kanan yang berada di rumah kita, depan belakang rumah kita, bagaimana kehidupan mereka? Apakah tidak sadarkah diri kita dengan hal yang demikian? Kaum muslimin rahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, momentum Ramadan sebagai bulan tarbiyah dapat melatih kecerdasan sosial kita untuk mencintai sesama. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang jika dia belum bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan, bulan pendidikan, dapat melatih kecerdasan spiritual kita kaum muslimin. Pada bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirikan solat malam, dan pada siang harinya berpuasa dengan benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Bukan puasa saja kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan malam pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu kaum muslimin. Oleh sebab itu, pada momen Ramadan ini, bulan tarbiyah ini, melatih kecerdasan spiritual kita, momen kita untuk mendekatkan diri berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keheningan dan senyapnya malam kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Jangan lewatkan Ramadan ini pergi begitu saja kaum muslimin. Kita manfaatkan malamnya dengan bertadarus Al-Quran, mendirikan qiyamul laili Ramadan, dan kita hindari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat dan faedahnya kaum muslimin. Sungguh sangat banyak orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, tapi hanya puasa saja, tapi tidak memanfaatkan momen-momen di luar itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kaum muslimin, mari kita jadikan sahur siang bulan puasa syahrul tarbiyah ini, bulan pendidikan ini, untuk dapat memaksimalkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita dengan cara yang pertama, melatih kecerdasan intelektual kita, memanfaatkan dengan menuntut ilmu pada bulan Ramadan ini. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan emosional kita, bisa mengendalikan diri kita dari amarah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dapat melatih kecerdasan sosial kita, menumbuhkan kepekaan sosial kita kepada sesama, mencintai kepada saudara-saudara kita yang seakidah, menolong dan membantu mereka. Dan yang keempat, dapat melatih kecerdasan spiritual kita. Mudah-mudahan keempat kecerdasan ini dapat kita raih dalam momen Ramadan 1442 Hijriah yang sekarang kita jalani ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan kegigihan dalam mengamalkan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.